Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 15 September 2020 untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran pendidikan Al-Qur'an. Di sini Bapak akan meneruskan pelajaran kita bab yang ketiga, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Bagan aliran mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, yaitu 1. Makna kejujuran, 2. Dalil tentang jujur, 3. Tentang hikmah perilaku jujur. Di sini Bapak mau ceritakan, ada cerita dulu zaman baginda Rasulullah SAW. Kisah menarik berikut ini mungkin dapat menginspirasi kalian dan Bapak dalam memotivasi kita agar selalu mempertahankan kejujuran dalam segala kondisi. Simaklah kisahnya sebagai berikut. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tiba-tiba saja ia menyaksikan seorang tengah menawar unta. Ketika lengah, pembeli itu telah menentukan unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Wasilah bergegas mendapatkan si pembeli tersebut seraya bertanya, "Apakah unta yang engkau beli itu unta yang disembelih?" Tersebut seraya bertanya, "Apa sembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dikendarai." Kemudian Wasilah memberikan wasiat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena di kakinya ada lubang. Karena cacat, pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat. Hingga akhirnya terjadilah pengurangan harga sekitar 100 dirham. Si penjual merasa jengkel kepada Wasilah seraya mengata, "Semoga engkau dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan jual beliku telah engkau rusak." Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi siapapun yang menjual barang kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tidak halal bagi yang mengetahui itu kecuali jelasnya." Nah, artinya di sini adalah suatu barang yang cacat tidak sah di dalam Islam jual belinya, terkecuali si penjual menyebutkan barang ini cacat, barang ini atau tidak bisa dipakai atau lainnya, tetapi si pembeli mau membelinya. Nah, itu menjadi sah jual belinya, asalkan ini tadilah pelajaran kita, kejujuran ini baik sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita misal di kampung ada jual beli, misal ya, kebiasaan di kampung kita ada jual beli, tukar padi ya, tukar padi. Lalu si penukar padinya tadi bagus, nah itu kan jujur. Tapi kalau penjualnya tidak berlaku jujur, misalnya padinya ada kurang baik, misalnya padinya tidak bersih misalnya. Nah, jadi penjual harus jujur bahwa padiku ini ada kurang, ada ini maksudnya. Nah, tetapi kalau si
Kalau si penjual tidak memberikan kekurangan, menjelaskan kekurangannya tadi, nah menurut dalam hadis Rasulullah SAW tidak halal baginya jual beli. Ya? Nah, Bapak ulangi lagi tentang Rasulullah SAW bersabda supaya jelas ini ya. Tidak halal bagi siapapun menjual barang kecuali dengan menjelaskan cacatnya ya. Maksud Bapak tadi, gitu ya. Nah, kalau orang tadi kan kita sini kebanyakannya petani ya. Nah, petani. Nah, jadi itu ya. Kalau mau jual padinya harus dijelaskan cara catnya apa, padinya begini, ya. Jangan dijual kepada orang padinya banyak hampanya ya, kata kita di kampung hampa. Nah, atau tidak ada isinya maksudnya. Nah, Allah dikatam sudah, diarit sudah, lalu apa? Tidak pakai kompa, tidak apa dikumpa maksudnya. Tidak. Nah, lalu apa? Banyak situ hampanya, itulah jual belinya tidak sah. Nah, menurut agama kita, agama Islam itu harus dijelaskan. Atau misalnya ada jual barang bawang misalnya atau buah-buahan lainnya. Nah, kalau misalnya ada yang busuk, ceritakan ini ada yang busuk, Pak. Tadinya apa? Buahnya ada yang busuk. Itu ceritakan. Nah, misalnya si pembeli tadi tetap ingin nukar barangnya tadi, ya itu sah jual belinya kan? Karena syarat jual beli adalah suka sama suka atau reda sama reda orangnya ya. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Hakim, Baihaqi dan Muslim dari Wasilah. Itulah nilai-nilai kejujuran, walaupun beresiko namun tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Nah, ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la qulul haq walau kana murad. Nah, katakanlah yang jujur walaupun itu sekalipun pahit ya. Nah, kejujuran itu sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, tetapi sedikit sekali yang dapat menerapkannya. Ini benar. Kejujuran itu memang sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kalian dan Bapak dapat mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, masuk dalam pelajaran kita lagi. Nah, tentang kejujuran tadi adalah lalu memahami makna kejujuran. 1. Pengertian jujur. Nah, dalam bahasa Arab kata jujur semakna dengan asyidik. Nah, asyidiku atau asyidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta. Nah, sidik itu benar, lawan katanya dusta atau bahasa Arabnya kadzib, pembohong. Atau bahasa Arab dusta al-kadzibu. Secara istilah jujur atau sidik bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, itu makna sidik adalah sesuai. Bicara kita sesuai, perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Lalu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kabar maksudnya. Nah? Kabarnya memang benar, apa yang kita kabarkan memang terjadi di tempat kejadian. Itu maksudnya lah. Atau kenyataannya informasinya benar. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Nah, inilah orang jujur ini tegas, mantap hatinya. Makanya kalau muka-muka orang jujur lah, tidak berdusta misalnya lah, orang tanya di sana ada apa misal, jawab jujur, di sana ada orang jual beli barang yang terlarang. Nah, itu mantap jawabannya.
Ada misalnya di sana apa? Kadada jual beli apa-apa, kayak orang ranai-ranai aja atau sunyi-sunyi aja di sana. Nah, mukanya kelihatan. Orang jujur itu mukanya kelihatan, ya. Kalau misalnya orang kada jujur tuh bingung, bimbang mukanya. 4, sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Nah, 2, pembagian sifat jujur. Imam Ghazali memberi sifat jujur atau benar atau sidik sebagai berikut. Nah, jadi ada tiga sifat jujur atau benar menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali ada 3 sifat yang jujur. Atau 1, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakan selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah kalau kita menurut Imam Ghazali ingin melakukan kejujuran, itu harus atau wajib ya, tidak ada dorongan dari orang lain. Kalau kejujuran, jujur mau berbuat ini dari semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, menurut Imam Ghazali kejujuran itu mulai dari niat atau hati. Kejujuran itu mulai dari hati, maksudnya satu tadi ya. Yang B yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu lisan. Yang kedua dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuatu yang sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini, menepati janji termasuk jujur jenis ini. Nah, jadi jujur tadi menurut Imam Ghazali adalah 3. Yang pertama niat atau dengan hati, yang kedua dengan lisan. Nah, dengan lisan ini apa tadi? Dapat ulangi lagi ya. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan secara selalu menyampaikan berita sesuai dengan fakta, sesuai dengan tempat kejadian diberitakannya, tidak bohong nih. Yang sebenarnya ia termasuk jujur jenis ini, menepati janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah atau dalam perilaku, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh hingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, ini jujur secara perbuatan ini bagus. Kalau misalnya ada kita ingin memberi orang lain atau membantu orang lain, walaupun hati kita tidak suka kepada orang ini tadi, tapi kita tetap mengerjakan, tetap membantu orang tadi. Ini salah satunya menunjukkan bahwa diri kita adalah seseorang yang jujur dalam perbuatan amaliyah. Kadang-kadang perbuatan baik itu harus dipaksa. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena kejujuran identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Artinya apa? Artinya orang yang beriman itu kata-katanya jujur dan benar. Nah, jadi kalau kata-katanya tidak jujur dan tidak benar, bisa tidak dinamai dengan orang beriman? Tidak. Al-Quran menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Nah, hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan kata-kata beriman, artinya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman salah satunya adalah orang yang selalu berkata dengan benar dan jujur. Nah, inilah inti pelajaran kita. Nah, mudah-mudahan kita tergolong di dalam orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu syadida. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Karena sangat berdosa besar bagi orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataan dengan perbuatan. Nih hati-hati ya. Ini kadang-kadang kita menyuruh kawan sembahyang. Nah, tapi kita ada sembahyang. Nah, menyuruhnya aja, menggawinya kada. Nah, lain orang beriman adalah atau berbeda apa yang ada di lidah dan apa yang diperbuat. Nah, berkatanya bagus ini, tapi apa perbuatannya beda dengan apa yang diucapkannya. Nah, itu bukan orang yang beriman, adalah bukan orang jujur. Makanya di dalam yang kita baca tadi sebelumnya tadi apa? Nah, itu kejujuran itu sangat mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dipraktikkan ya. Nah, mudah-mudahan kita dapat berbicara dengan jujur dan juga mempraktikkannya dengan jujur, dengan benar. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, Quran surah Asy-Syamm ayat 2 dan 3. Allah sangat membenci orang-orang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakannya. Nah, pesan moral ayat tersebut tidak lain memerintahkan suatu perkataan dengan perbuatan dosa besar di sisi Allah. Mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, jadi perilaku yang jujur mengantarkan kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Orang yang selalu istiqamah dan konsisten mempertahankan kejujuran sesungguhnya ia telah memiliki separuh sifat daripada kenabian. Nah, jadi sifat nabi adalah siddiq, tabligh, patanah, amanah. Siddiq, tabligh, patanah, amanah 4. Siddiq jujur, siddiq selalu berkata jujurin. Ini termasuk. Nah, jadi orang yang selalu perkataannya dan perbuatannya jujur. Nah, itu dalam buku sini, buku PAI kita, dalam pelajaran PAI kita inilah itu menunjukkan
separuh daripada sifat kenabian. Nah, benar memangnya. Malah jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat tersebut ya dikatakan al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Sifat jujur dan terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan seperti dalam kehidupan rumah tangga, perniagaan, perusahaan, dan kehidupan bermasyarakat. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifat yang menonjol adalah kejujuran sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, ya. Salah satunya kenapa Islam sangat diterima oleh masyarakat dunia adalah karena sifat kejujuran, ya. Kejujuran. Kejujuran akan mengantarkan seorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan adalah kejahatan tiada tara yang merupakan faktor terkuat dan mendorong seorang berbuat kemunkaran dan menjerumuskan ke jurang neraka. Jujur sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih kesuksesan dalam mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman. Akibat yang ditimbulkan adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah, mengadu domba. Sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian, demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujuran niscaya akan sedikit temannya, ya. Contoh berikut bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak melalui dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum-kaum Quraisy untuk berkumpul. Wahai kaum Quraisy, marilah kalian semua, aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Nah, inilah orang-orang Quraisy dulu dipanggil Nabi. Lalu Nabi ingin menyampaikan sebuah berita. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah, berduyung-duyunglah kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengar berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian berkata, saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apa kalian semua percaya? Tanpa ragu-ragu semuanya menjawab percaya. Nah lah, ini dalam cerita ini ada orang kafir Quraisy, ada orang muslim campur itu orangnya, tetapi tetapi sangat percaya kepada Nabi. Nah, kalaulah ada kata-kata dulu, Bapak ingat, kalau kita
dipuji orang yang suka kepada kita itu biasa. Tetapi kalau kita dipuji oleh musuh kita, orang yang tidak suka kepada kita, itu yang luar biasa. Nah, jadi Nabi Muhammad ini luar biasa juga. Kenapa? Karena semuanya orang muslim dan muslim percaya kepada beliau. Langsung menjawab dengan perkataan percaya. Jadi Nabi apa? Bahasa kita, seandainya aku berbicara dengan Nabi, ada musuh di belakang bukit itu, bagaimana kalian? Percaya tidak sama saya? Percaya. Nah, sama mantap orang semua yang menjawab dengan percaya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikan terlebih dahulu? Tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana kembali menjawab dengan jawaban yang mantap, engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin, engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Nah, inilah luar biasa sifat yang jujur yang tertanam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sedikit bisa mengambil dari pelajaran sifat jujur di atas tadi. Nah, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam perbuatan dan perkataan kita tiap hari. Nah, kira-kira sampai di sini dulu pertemuan kita membahas dengan bab ketiga ini, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, minggu depan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kalau ada khilaf, masalah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.